kan pandangannya nafsu katanya. Terus? Ya mungkin ya. Ternyata aku perhatikan memang gelagat LG Tungki, laki-laki yang dandan itu, tapi dia nggak gini-gini enggak. Tapi laki-laki dandan klimis gayanya, ya kan mukanya pun feminim iya, lah. marhilung mukanya, ya kan kayak perempuan aja gitu marhilung. Ya memang kau tengok, oh iya ini LG Tungki ini pikirku. Oh yang ngeri kali nengok kau tadi kata biniku. Jadi kita berpikirnya gini, mungkin nih, seandainya kita nggak sama istri kita, ya dia nekat, Betul. dia nekat datangin kita, kan gitu. Kalau kita orang yang paham keadaan, oke, kita terjaga. Tapi kalau nggak paham keadaan itu, contoh lah masih lugu-lugu kan, mungkin kayak si Pesalin, kayak sisa pasar ibu, didatangin, abang, bang, ada orang penambang. Makan kan sisa kan ditawari, ditraktir makannya, udah biar aku yang bayar abang ya. Oh ya baik kali ya bang. Abang pulang dari mana? Kesana aku naik gojek. Ku antar aja ke mana? Bareng naik mobil aku. Iya boleh bang. Dibius sisa dibius. Nah, setelah itu pas dia sadar udah perih ya. Dia sadar udah nggak bercelana. Udah perih kan? Udah perih. Udah perih pembuangan dia. Udah perih dia rasanya. Jadi begitu. Jalan kangkang. Ya astagfirullahaladzim. Sal? Jadi gini toh ya, tidak selamanya dari sosok yang kuat dan gagah kita mendapatkan perlindungan. Dari sosok yang lembut pun kita dapat perlindungan. Itu siapa? Ya dari istri yang mencegah kita, melindungi kita dari fitnah zina. Udah gak perawan. Tapi lain hal kalau si Isal memang doyan dari sononya, itu kurang tahu. Mana sih Sal? Kok diem dia? Lagi Ya, lagi mau ini screenshot kemarin ada bunda tuh mau sedekah kemarin. Terus kan Bang Parunya sibuk banget, jadi nggak baca tappingan. Si King balas kemarin salamnya, tapi Bang Paru kan lagi sibuk tuh, nggak lihat tappingan, dia tak jelasin. Ini Bang Paru lihat WA ya? Iya. Kayak kemarin waktu ke Jakarta kan. Ustadz Dio kan nawarkan aku tidur di apartemennya, tinggal sama dia di apartemennya. Cuman aku pikir gini, namanya kita kan punya kebiasaan tersendiri kan di dalam kamar. Waalaikumsalam ya. Terus? Kita kan punya kebiasaan tersendiri. Dalam arti begini, ya Allah, mudah-mudahan aku tidurnya di hotel lah. Kan gitu. Aku tidurnya mudah-mudahan di hotel. Alhamdulillah kan, ada hamba Allah. UTF-nya laku 1 juta kan. UTF-nya 1 juta, ya bisa itu untuk membayar hotel. Ya di hotel. Kenapa? Ya kita laki-laki ini kan, gimana ya? Mungkin ini kebiasaan buruk bagi kita. Dan kita pun tidak mau ada orang tahu tentang kebiasaan itu. Ya kayak aku lah nih, kalau aku di kamar itu, kalau bisa aku tidur cuma pakai kolor. Semua aku tanggalkan gitu loh, cuman berkolor saja aku tidur. Kan nggak etis di rumah orang kayak gitu kita kan. Ya nggak enak, ya nggak enak. Iya, kalau di rumah orang, gitu loh. Iya, ya memang betul itu. Makanya kalau kayak aku pulang ke kampung mama itu. Rumah mama itu kan kecil itu. Nah, kalau tidur di rumah mama, lebih bagus aku tidur di rumah mama kecil daripada tidur di rumah adekku. Karena di situ ada suaminya. Yang tidak enaknya itu ya karena itu bilang, kita perempuan juga ada kebiasaan. Kadang kebiasaan itu seperti maaf, ada tuh perempuan yang tidak memakai bra. Ya kan itu ada tuh. Nah, ada perempuan itu yang hanya memakai celana pendek. Ada yang memakai daster. Nah, jadi ketika dia tidur di rumah adiknya atau kakaknya, walaupun di situ ada iparnya, suaminya, kita nggak bebas gitu loh. Nggak bebas. Tapi kalau Sisal katanya kalau tidur dia pakai jas itu. Sepatunya aja ditanggalkan ya. Enggak dia pakai sepatu sama pakai jas. Dia pakai jas sama pakai sepatu dia. Ya memang. Belum ada kowe asal.
Belum masuk ya, wait. Nih, salah nomor dia. Ke nomor utama WA-nya. Jangan ke nomor yang satu itu. Kok berapa nomormu itu? Sama aku cuma satunya. Kemarin itu sebenarnya gini, aku punya satu nomor, di mana nomor itu khusus komunikasiku sama istriku. Tapi Jadi waktu ke Jakarta, karena nomor itu kan di handphone ini kan handphonenya kameranya bagus, kan gitu. Kemarin foto-foto waktu pertemuan sama Bang Zuma itu pakai handphone ini. Jadi teman-teman kan kayak sisal minta dikirimkan ke handphone dia biar jangan 2 kali kerjaan. Ku bikin pakai nomor itu. Aku nggak sadar. Tadi bilang sisal ilahin nomornya kata dia. Oh itu nomor komunikasi sama istriku. Terakhir ku rubah lagi nomornya. Karena kan kita gini kadang itu kan. Kayak inilah, ini kan umum. Disinilah nomorku yang 9456 itu. Kalau kita lagi di jalan di sepeda motor, kalau ini yang bunyi, ya kan, itu bisa nggak kita angkat, paling kawan kan gitu. Tapi kalau handphone yang komunikasi sama rumah yang bunyi, ya di jalan pun kita berupaya berhenti kan. Mana tahu ada hal penting mau disampaikan istri, itu untuk menandainya. Jangan setiap handphone bunyi minggir, setiap handphone bunyi minggir dari jalan ngangkat handphone. Kan jadi 2 kali kerjaan gitu. Udah aku kirim. Hah? Udah aku kirim. Jaringan dah gue. Kan kemarin abang memang nggak ada fokus, nggak ada baca tappingan kan, yang saya tahu kan. Karena apa namanya madu kemarin kan. Ya aku nggak baca tappingan itu, nggak baca aku tappingan. Ya mungkin lagi diskusi waktu itu kan. Lagi antara dua. Ya, batu. Bisa DM aku dia. Lagi batu kemarin, lagi batu. Halo, kopi hitam. Ya, lu. Iya, Islam Kristen. Ya, kopi hitam. Ya, Kristen. Oke, mau berdiskusi kita? Cari obat sakit kepala. Ya Allah ya Tuhanku. Oh, kopi hitam cari obat sakit kepala. Ya, ya. Oh, saat ini lagi sakit kepala. Ya, benar. Oh. Sal, obat sakit kepalamu ada Sal? Ada broti mau bang, broti. Diantam dengan kepalamu. Ya, ya. Antuk ke tembok. Siapa yang bilang antuk ke tembok? Wah, Budi. Ada pula obat kalau sakit kepala. Ya naikkan lagi moderator. Tapi udah sakit hati bunda itu katanya Sal. Cemana lagi boleh bilang Sal? Biar kan jadi situ Sal. Nggak, udah aku bilang kok. Mungkin dia tuh merasa aja gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Udah tak bilangin juga. Abang kan nggak lihat tappingan. Namanya juga manusia bukan Tuhan. Abangku Farul yang baik hati dan bundaku udah pada makan siang belum? Aku orten Kristen Protestan. Bang Farul, selamat siang. Apakah saya didengar? Siang. Kuai siapa namanya? Tak bisa ya? Waira, panggil Ara saja nggak apa-apa. Ara Oke, saja. bentar, Ara. bentar. Oke, tak bisa ini ku sapa dulu. Tak bisa setelah bergabung tak bisa.
nggak bisa. Sal, intinya gitu aja Sal ya, sampaikan aja permohonan maafku Sal, karena memang aku nggak baca tappingan lah, nggak ada niat lain ya. Abang ini aja, abang tapping aja, ntar biar aku screenshot di WA. Oh, nanti gua apa di WA lah ya. Ya, abang Oke. screenshot. Oke, Dinda Koira, diskusi kita. 1.000 ya, salam sehat ya, Bang 1.000 ya. Iya, mau Saya selalu aku. Iya, mau diskusi kita Dinda Koira. Siap. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, kalau Dinda mau bertanya dan saling adu argumentasi ke Babang Faruknya, silakan on cam. Ya. Kalau belum mampu atau tak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita gaji tema ini, nih. Yang kedua, Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Ya, tapi poin terpenting Babang Faruk sampaikan dalam sebuah lagu. Dengar lagunya Dinda ya. Iya, iya. Dinda jangan marah-marah, nanti di sudut babi dewasa. Otaknya ini komalku bukan gereja. Ini mana Dinda? Mantap banget tuh lagunya. Tung. Pilih mana? Mau on cam atau tidak on cam? Jadi begini abangku kan membangun komal muslim yang telah mempelajari Alkitab, Bible ya. Kalau bisa saya lah ditanya, jangan paksakan saya bertanya, kecuali harus mirroring. Intinya kita diskusi untuk mencari poin, bukan mencari kalah menang gitu. Jadi kita diskusi. Oh, kita diskusi, tapi Anda tidak on cam. Sudah abangku. Oke, kalau begitu kita kaji tema yang kuangkat. Boleh. Oke, bentar ya. Siang Mbak Nora, sehat Mbak? Udah makan siang? Udah. Syukurlah. Tema kita kan, tema yang mau kita angkat, apakah iblis yang menyesatkan Oten? Adapun tema ini berangkat kita mulai dari Lukas 10 nomor 18. Bisa dibuka Dinda Koira? Saya coba ya. Ya. Oke, aku bacakan. Ya. Itu tentang kembalinya ke 70 murid. Ya, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, di situ Yesus mengatakan, Ya, ya, di situ Yesus mengatakan dia melihat iblis jatuh seperti kilat atau cahaya dari langit. Ya kan? ya. Oke, sekarang kita lihat ya, menurut Yesus, pandangan Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18, yang jatuh dari langit seperti kilat atau cahaya itu adalah iblis, betul? Dalilnya di mana? Tapi Lukas 10:18 tadi dia melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Iya, Betul? betul Abang, Oke. betul. Oke, sekarang coba dibuka di dalam KPR 9 nomor 3. Siapa yang dilihat oleh Paulus ya seperti cahaya dari langit? Buka KPR 9 nomor 3. Ya. Disebutkan katanya kepada mereka itu tentang Yesus mengutus kedua muridnya. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. KPR 9 nomor 3. KPR, waduh, KPR ya, aduh. Maaf saya abangku. Lukas masuk pula. KPR 9 ayat 3. Maaf ya, saya KPR 9 ayat 3. Iya. Dalam perjalanannya ke Damsik, tentang Saulus bertobat ya.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika artinya di sini Paulus sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, siapa cahaya yang memancar dari langit yang mengelilingi Paulus? Baca nomor 4-nya. Nomor 4-nya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, berarti yang dalam bentuk cahaya dan memancar dari langit yang menemui Paulus di Damsyik pada saat itu adalah Di cahaya. baca nomor 4-nya loh Dinda, cuman. Di sini disebutkan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya. Ini tulisan merah ya, akunya huruf besar. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akunya itu Yesus, huruf besar, huruf kecil. Bukan huruf kecil ya. Nah, berarti yang datang menyerupai cahaya dari langit yang menemui Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik adalah Yesus. Yesus. Itu pernyataan dari Paulus kan? Ini tulisannya A besar, huruf merah, Iya. bukan huruf hitam. Oh, bukan Yesus jadinya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata-kata itu huruf merah adalah asli daripada Yesus dan aku Yesus kan? Iya. Yang datang dalam bentuk cahaya itu yang menemui Paulus siapa? dia kena cahaya jadi buta, langsung jatuh. Jadi Yesus yang ngomong. Baru kebuka datanya ya. Iya. Bukan huruf kecil abangku, huruf kecil betul, mungkin iblis lain ya. Ini kan huruf besar. Tulisannya pun merah. Kalau hitam mungkin narasi si Paulus ini, tapi kan ini enggak. Saya tidak bertanya Paulus. Nah, yang saya tanyakan ini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Betul, Anda benar, tidak salah. Setelah cahaya datang dari langit mengelilingi dia, ia rebah ke tanah kan, dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Nah, ketika ada suara ini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang dilihat oleh Saulus pada saat itu, cahaya atau sosok manusia? Dia telah buta. Iya, yang dilihat oleh Paulus di sini, sosok cahaya atau manusia? Dia tidak melihat, makanya dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Jadi kok bisa tahu dia ada cahaya? Dia buta. Dia kan sudah buta karena cahaya itu, cahaya yang terang. Yang berbicara kepada dia ini, sosok cahaya ini atau tanpa rupa? Ibaratnya kita kena cahaya mendadak, kan gitu. Kok tiba-tiba? Kita wajar bertanya dalam hati. Ini kan posisinya pun berbicara antara batin dia dengan apa yang terjadi. Dia kan nggak ngomong kayak orang kita. Oke, berarti dia nggak tahu kan siapa yang berbicara sama dia ini, betul? Makanya dia bertanya. Ya, ketika dia bertanya lalu dijawab, ya. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, katanya. Iya, kan? iya. Nah, lantas yang jadi pertanyaan, dari mana Saulus tahu kalau itu adalah Yesus yang dianiaya itu? Sementara, pertama, ya, Yesus itu nggak pernah ketemu sama Paulus. Betul, secara fisik tidak pernah. Menganiaya dia. Yang kedua, tidak pernah, betul. Ya, yang kedua, dia kan tidak pernah melihat. Betul. Dia kan tidak melihat kondisinya. Iya. Lantas atas dasar apa Paulus percaya kalau sosok yang berbicara kepada dia itu adalah Yesus? Kenapa dia percaya? Dan atas dasar apa dia percaya? Ku jawablah kan. Jadi sebelum ke Damsyik itu telah dapat surat kuasa daripada Imam Farisi untuk menghabisi Yesus, pengikut Yesus, karena Yesus sudah naik ke sorga setelah dia bangkit dari kubur, ya, disaksikan oleh para muridnya 11 orang lagi ya.
Jadi di situ mulai di dakwah masalah apa diberitakan tentang ini, datang surat para imam. Oh, kacau. Jadi otomatis lama-lama bisa hilang tentang narasi tentang Yesus. Semua murid habisin, termasuk Ananias, darah Antioquia nanti. Jadi di Damsyik itu pas dia ke sana kena ajab. Wajar dong. Aku membonoi, otomatis saya tobat sendiri. Sehingga gara-gara itu kali, sehingga dia langsung tersungkur. Kok tiba-tiba tengah jalan, ini ada sebab jadinya, kenapa terjadi. Sehingga dia bertanya, kan gitu. Itu dalam tertelungkup dia. Nggak lihat apa-apa. Makanya Yesus sendiri ngomong, Saulus, kan gitu. Sebelum bertobat, dia penjahat, orang-orang Yunani, orang Roma, orang Yahudi nih. Kan mereka yang menyalibkan Yesus, bukan Kristen ya. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ awal mulanya Saulus itu bertobat, makanya judulnya pun Saulus bertobat jadi Paulus. Enggak, yang saya tanyakan bukan itu loh, Dinda. Apa yang abang tanya? Yang saya tanyakan, Paulus kan dalam kondisi buta ini. Saulus, belum Paulus, belum. Iya, Saulus kan dalam kondisi buta ini. Nah, di papa temannya jadinya. Ketika ada suara yang menghampiri dia mengatakan, Saulus, mengapa aniaya aku? Udah buta nggak dia pada saat itu? Garis merah dia kan, apa hurufnya? Iya, dia sudah buta nggak pada saat itu? Belum, di situ kena cahaya. Di situ kena cahaya tertelungkup dia, makanya bingung sendiri. Kok saya begini? Enggak, ketika ada suara berkata kepada dia, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Pada saat mendengar suara itu, Saulusnya sudah buta belum? Sudah. Sudah kan? Nah, sudah buta. Nah, lalu si Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu, katanya kan gitu. Betul. Nah, betul kondisinya Saulus pada saat itu kan buta. Betul. Ya kan? Nah, hal apa yang membuat Saulus percaya dan yakin kalau suara yang didengarnya itu adalah suaranya Paulus? Sementara di dalam Lukas 10:18 yang datang ke dunia dalam bentuk cahaya itu adalah iblis. Kilat dan cahaya. Apa yang membuat Saulus percaya kalau itu Yesus? Ada kilat, jangan disamakan. Itu beda case ya, beda case itu. Jangan samakan itu. Ya, waktu Yesus ngomong beda. Kenapa beda? Apa bedanya kilat sama cahaya? Di Lukas 12 ayat 18 itu Yesus masih ada di bumi. Iya. Kalau KPR itu Yesus, KPR belum ada waktu masih Yesus ada. Di situ ada ke sorga muncul KPR. KPR ada setelah Yesus berangkat. Amin. Yang saya tanyakan dalam KPR 9 itu kan ada suara setelah Saulus buta. Ya, Saulus, ya, kenapa kau aniaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Kata Saulus. Ya. Aku yang kau aniaya itu, kan kondisi dia buta ini. Betul. Dari mana? Hal apa yang membuat dia yakin kalau suara yang dia dengar adalah suaranya Yesus? Sementara karena lagi dia membonoi umatnya pengikut Yesus kan? Belum selesai narasiku. Aku mute kan? Dari mana Saulus yakin? Aku mute ya lanjut. Dari mana Saulus yakin kalau suara yang dia dengar itu adalah suaranya Yesus? Gitu. Sementara dalam kondisi itu, kenapa aku bertanya ini? Karena dua hal. Yang pertama, Saulus ini tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yang kedua, ya, ketika dia mendengar suara itu, dia sudah buta. Yang sempat dilihat oleh Saulus sebelum dia buta adalah cahaya. Sementara dalam Lukas 10:18, Yesus mengatakan, ya, yang turun dari surga, dari langit ke bumi, ya, menyerupai cahaya itu adalah iblis. Ya, hal apa yang membuat Saulus yakin yang didengarnya itu adalah Yesus, ya, bukan iblis? Hal apa yang membuat Saulusnya yakin gitu loh? Silakan Dinda Koira. Cindrong diberkati raga istri. Terima kasih abangku. Dia adalah tukang jagal, mau menghabis semua siapa yang ketahuan mengikuti ajaran Yesus. Karena dia secara langsung
Yesus kan udah bangkit, kan bisa saja. Jadi di sasaran dia menghabisin. Jangan coba-coba ada ngajarin narasi Yesus yang selama sebelum bangkit itu. Sasarannya salah satu Ananias yang ada di Damsik itu mau disasar. Nyatanya di tengah jalan kena azab dia, makanya kawannya mopong dia. Waktu dia tertelungkup kena cahaya, wajar lah bang. Abang kena cahaya ngelas besi aja bisa gelap kan sama seperti. Cuman dia bukan gelap lagi. 3 hari bung, 3 hari buta dia supaya tobat. Disitulah dia mulai bertobat. Oh berarti yang saya laksanakan salah. Berbaliklah dia 180 derajat. Makanya orang Antioquia di Damsik bingung. Ini disuruh mau bunuh orang pengikut Yesus kok jadi memberitakan tentang Yesus. Di situ kan bermasalah. Malah nggak suka orang ini sama lihat siapa si Paulus. Kok balik-balik ini anak. Nah di situ makanya dia sasaran empuk dia jadi kena penjara. Lanjut abangku. Kak nyambung bah. Bang Faruk, tadi kan ada orang nyari obat pusing kan, ternyata ini obatnya. Gini loh. Saya udah jelaskan, kok nggak nyambung? Saya tahu framing Anda kemana, tapi kan itu saya jelaskan berdasarkan dalil, bukan Saya nggak minta Anda menjelaskan. Dengar dulu yang saya tanyakan, ya. Hal apa atau atas dasar apa Saulus percaya kalau suara yang dia dengar itu adalah suara Yesus, sementara dalam kondisi itu, dengar dulu, ya. Sementara, ya, yang pertama, Saulus itu nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah dengar suara Yesus. Betul. Tiba-tiba ke dalam kondisi buta, dia mendengar suara, dan suara itu mengaku dirinya adalah Yesus. Dia bertanya, bang. Atas dasar apa Saulus percaya kalau itu adalah Yesus? Dia bertanya, bang, bukan langsung atas dasar apa? Siapa kau Tuhan? Iya, aku tahu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dijawab oleh cahaya itu. Iya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terus kenapa Saulus langsung percaya? Sementara dia nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah dengar suara Yesus. Atas dasar apa Saulus ini percaya kalau itu Yesus bukan iblis? Atas dasar iman dia kena asap. Bukan Tuhan dia karena dia membunuh pengikut Yesus. Itu juga. Dalam kalimat itu jelas. Kenapa engkau aniaya aku? Artinya di sini bukan dia langsung mengenai Yesus, tapi pengikutnya itu. Yesus kan udah di surga. Nggak ada korelasinya, nggak ada sangkut pautnya. Ya, suara yang didengar oleh Saulus dengan azab nggak ada korelasinya dari yang saya tanyakan ini. Yang kutanyakan tuh kan gini Dinda Koiraya, Saulus ini kan nggak pernah ketemu Yesus, betul, 100%. Nggak pernah mendengar suara Yesus, betul. Sebelum dengar dulu, jangan dipatah-patahkan dulu. Sebelum dia dalam kondisi buta, dia melihat cahaya. Sementara dalam Lukas 10:18, cahaya itu adalah iblis. Beda. Muncul pertanyaan, hal apa, atas dasar apa yang membuat Saulus ini yakin, ya, bahwasanya suara yang dia dengar itu adalah suara Yesus bukan suara iblis? Atas dasar apa dia percayanya? Jadi izin saya sampaikan, jangan sekali-sekali saudara menghubungkan Lukas 12 ayat 18 itu. Ibaratnya Lukas 12 itu narasi waktu Yesus masih di bumi. Tahu. KPR 9 ayat 3 itu Yesus sudah di sorga. Yesus itu kan sudah diangkat ke langit. Tahu. Kita fokus aja lah. Hal apa yang membuat Saulus percaya suara yang dia dengar itu adalah suara Yesus bukan suara iblis? Dengar. Ya. Gini. Aku dulu ngomong. Anda kok kayak berkhotbah aja dari tadi kayak di masjid. Aku dulu gini. Ini analoginya gini, ya. Anda berlari, udah, terus jatuh, debung. Ketika Anda sadar Anda pingsan sebentar lalu terbangun, Anda buta. Ada suara mengatakan kepada Anda, siap-siap aja kok, Dik. Nah, siapa kok, Bang? Aku si Sal Pasaribu. Nah, kau percaya nggak kalau suara itu suara si Sal Pasaribu? Itu tidak mungkin. Nah, nggak mungkin kan?
Jadi masa saya lari-lari ada Gak mungkin untuk percaya kalau Tidak itu mungkin. suara sisal pasar ibu. Aku lari-lari apa? Dengar dulu, nggak nyambung logikamu. Aku lari-lari, kok langsung buta? Tidak mungkin, nggak logis. Kamu cari yang lain lah. Ini Contoh- kondisinya kau terjatuh terbentur loh Dinda, kepalamu Beda. terantuk batu. Aku kan membonai orang masalahnya, kan gitu. Bukan mau Gimana? lari-lari. Gimana? Saulus itu kan membonai orang Kristen ini ceritanya. Makanya dia kena azab. Beda dengan yang lari tadi. Kristen. Di mana Saulus membunuh orang Kristen? Ada aja. Jangan kesana dulu, Sal. Jangan kesana dulu. Jangan Ada kesana dulu. historisnya, ada historisnya. Makanya Ambil, sebutannya ambil. punya data. Oke, gini Dinda, tidak ada sangkut pautnya azab ya dengan apa yang dialami Saulus. Berhubungan bang, Nah di dalam KPR dengar dulu lah, dulu. Karena di dalam Bible kalian, ya di dalam Bible kalian, ya yang nggak boleh diolok-olok dan dianiaya itu Roh Kudus. Yang nggak boleh diolok-olok dan dihujat itu Roh Kudus. Kalau Yesus kan boleh. Jangankan membunuh umatnya Yesus, tentara Romawi cair terus diberkati oleh Bunda. Tentara Romawi yang menyalibkan dan membunuh Yesus aja baik-baik saja. Nggak ada korelasinya. Yang kutanyakan itu Dinda gini loh. Atas dasar apa ini Paulus ini? Atas dasar apa Paulus ini yang tahu suara yang dia dengar ini adalah suaranya Yesus. Sementara sesaat sebelum itu dia melihat cahaya. Di mana yang menyerupai cahaya itu pun adalah iblis. Atas dasar apa dia percaya? Gak mungkin dia pada saat itu kan gak ada di situ narasinya dikatakan dalam Bible kalian. Waktu Saulus pergi ke Damsyik, dia tahu, dia menyadari bahwasanya dia akan kena adab. Gak ada. Gak ada narasinya kayak gitu. Jangan ngarang bebas lah. Yang kutanya, ya, atas dasar apa Saulus tahu? Saulus percaya kalau suara yang didengarnya itu adalah suaranya Yesus. Karena Saulus gak pernah bertemu Yesus dan gak pernah mendengar suara Yesus. Atas dasar apa Dinda? Silakan. Terima kasih abangku. Atas dasar pertama latar belakangnya mereka lah umat Yahudi itu membunuh Yesus itu. Sehingga dengan bangkitnya Yesus, semua ajaran yang berbau dia wajib dihabisin. Salah satunya itulah dapat surat dia dari para imam Yahudi supaya membunuh orang. Tahu, di tengah jalan dia kena azab bang. Kena ya. Disitulah sadar, salah rupanya aku ini. Tidak boleh membunuh orang Kristen. Sehingga berubah dia bertobat namanya. Judulnya pun namanya bertobat. Di sini kan jelas, Saulus bertobat, judulnya harus paham. Aku kasih data lagi ya Dinda. Gini Dinda, kalau kau mau menyampaikan dasar dari kepercayaan seseorang terhadap sesuatu, kau harus menyampaikan sifat ataupun perbuatan. Bukan kau bercerita tentang adab tadi. Contoh kau bilang ada contoh di dalam Bible itu ada cerita mengatakan di mana sahabat atau muridnya Yesus menceritakan tentang ciri-ciri Yesus kepada Saulus. Menceritakan ciri-cirinya Yesus kepada Saulus. Nah, itu bisa menjadi legalitas atau dasar bagi Saulus mempercayai suara yang didengarnya itu adalah suaranya Yesus, bukan suaranya iblis. Tapi di dalam Bible kalian tidak ada referensi itu. Tidak ada penjelasan itu. Di mana Saulus mendapatkan penjelasan dari murid-murid tentang bagaimana fisik dan juga suaranya Yesus. Tiba-tiba Saulus enak pula bilang, siapakah engkau Tuhan? Kau pula dia yang datangi dia itu Tuhan. Coba. Nggak pernah nengok Tuhan, tapi begitu dengar suara dia yakin itu suara Tuhannya. Coba. Itu yang kedua, makanya aku tanyakan atas dasar apa? Sementara ini nih dalam Roma 3 nomor 7 ya, dasar dari kesaksiannya Paulus atau Saulus itu adalah dusta. Adalah dusta. Ini apa kata dia? Bentar ya.
Nih, pertanyaan tadi dapat dijelaskan lagi dengan contoh ini. Orang berkata, kalau saya berdosa dengan menipu orang, kata Paulus, perbuatan itu masih menunjukkan bahwa gak usah TSI lah, kalian tolak TSI biasanya kalian. Coba yang lain ada nggak? Ini. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Sementara nih di Roma 3 nomor 7 kan Paulus itu mengaku dirinya berdusta. Ini di dalam Yohanes 8 nomor 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak dahulu dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, ia berdusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Yesus mengatakan iblis itu bapak di atas segala bapak atas segala dusta. Dalam Roma 3 nomor 7, cair dong diberkati lah Bang Dul. Dalam Roma 3 nomor 7, Paulus mengakui jika kebesaran Tuhan semakin melimpah akibat dustanya, kenapa pula dia dihukum sebagai seorang yang pendosa? Kan gitu. Berarti ketika dia bertemu dengan sosok cahaya yang mengaku Yesus itu dalam KPR 9 nomor 35, atas dasar apa Paulus percayakan itu? Atas dasar apa Saulus percayakan itu? Atas dasar dusta yang keluar dari lisannya. Roma 3 nomor 7. Diperkuat lagi dengan Lukas 10 nomor 18 tadi, di mana iblis yang menyerupai cahaya turun ke dunia ini. Dan memang pendusta itu adalah iblis. Jika ya Saulus dan Bible Anda tidak bisa memberikan penjelasan, alasan yang rasional, yang logika, ketika ditanyakan, ya hal apa, atas dasar apa Saulus percaya kalau sosok yang mendatangi dia itu adalah Yesus, bukan iblis? Ya, jika tidak ada penjelasan yang logika, maka bisa dipastikan sosok yang menemui Paulus atau Saulus di Damsyik pada saat itu, yang tertulis dalam KPR 9 nomor 3 sampai dengan 5, itu adalah iblis. Ternyata Saulus itu menyebarkan ajaran yang disampaikan oleh iblis yang menemui dia di Damsyik. Berarti ketika kalian mengikuti Paulus atau Saulus, kalian mengikuti ajarannya si iblis. Aku menjawab. Iblis. Coba, kalau Kristen kita akan menggunakan dalil, Bang. Anda menyatakan juga harus ada dasar hukum, apa dalilnya dan fakta. Tunjukkan kepada saya dari Kejadian sampai Wahyu di mana yang menyebutkan Paulus mengajarkan ajaran iblis. Oke. Ayat berapa? Di Markus kah? Di Maliaki kah? Atau di Korintus? Oke. Kita sudah kaji panjang lebar. Siapa sosok yang ditemui oleh Paulus atau Saulus di dalam Saya tanya, tunjukkan ayatnya, jangan kemana-mana dulu. Ayat berapa, Bang? Biar kita baca rame-rame. Anda kan memberikan sesuatu harus berdasarkan dalil. Jadi saya kejar pernyataan Abang. Oke. Roma 3 nomor 7, Saulus ngaku nggak kalau bahwasanya dia berdusta demi kebesaran Tuhan? Roma 3 ayat 10. Nomor 7. Nomor 7. Tetapi tidak ada kebenaran oleh dusta, semakin melimpah bagi kemuliaan. Mengapa kamu masih menghakimi lagi seorang dosa? Di mana bilang Paulus mengajar ajaran iblis? Itu yang kutanya. Jangan Yohanes 8 nomor 44. Siapa bapak atas segala dusta? Iblis. Paulus dalam Roma 3 nomor 7 mengakui dirinya berdusta.
Aku lihat dulu. Paulus mengakui dalam KPR 9 nomor 3 dia telah Lihat dulu satu-satu, jangan pura-pura ini. Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, iblislah yang datang dalam bentuk cahaya. Berarti ajaran yang diikuti oleh Paulus, oleh Saulus adalah ajarannya Yohanes 8 ayat 4 ya. Amba jangan comor dulu, kasih dulu saya waktu menjelaskan. Kalau nggak pas bantah lagi ya. Ini adalah menyangkut keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, karena semua mereka mau membunuh Yesus, bakta ya. Cuma Yahudi lah yang membunuh Yesus, bukan Kristen, karena Kristen itu belum ada waktu Yesus masih ada ya. nomor 4. Jadi di 44 iblislah yang menjadi bapamu. Diberkati Di 43, apakah sebab kamu tidak mengerti bahasaku? Kata Yesus, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Inilah kebodohan orang Yahudi itu. Maka sebutkan, iblislah yang menjadi bapamu. Kenapa? Semua kan yang mau membunuh Yesus kan orang iblis, termasuk Yudas Iskariot. Iblislah yang menjadi bapamu, B huruf kecil, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Karena pembunuh bukan kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak sekarang. Di mana Paulus mengajarkan Kristen iblis. Anda gini loh bang, Anda kayaknya jatuh, rukun Anda pegang. Tunggu dulu. Ya oke, gimana? Tunggu dulu. Ciri-ciri iblis yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44 adalah ketika berbicara dia berdusta dan dia adalah bapak segala dusta. Yohanes tidak ada hubungan dengan Paulus, abangku. Nggak ada hubungan Yohanes dengan Paulus. Karena Yohanes itu bukan kitab dia. Kalau kita bercerita tentang nggak ada hubungan, ya itu bukan kitab dia. Hubungan sama Kristen Bibel. Bukan, yang Anda sampaikan tadi nggak nyangkut itu antara itu. Kenapa? Beda versi, beda waktu, zaman. Ciri-ciri pendusta sama juga. Ketika Bibel dituliskan pun belum ada Kristen. Kemana-mana. Bukan yang bikin kemana-mana. Kitab yang sampaikan Paulus adalah. Ya, sekarang saya tanya Dinda, dengar Dinda. Dinda dengar abangnya Dinda. Di dalam Yohanes 8:44, ya. Sudah dalam Yohanes 8:44, Bapa atas segala dusta dikatakan Yesus adalah iblis. Dalam Roma 3 nomor 7, yang mengaku dirinya berdusta demi kebesaran Tuhan adalah. Sebutkanlah apa maksudnya, karena kamu termutar sendiri. Yang kutanya, ini jangan kemana-mana. Saya mengejar narasimu di mana tertulis. Kok dari tadi muter? Kerjasamamu, dengar. Lukas, Jeremia, Nabaku, entah apa ini kok muter-muter. Di mana abangku? Dinda, dengar Dinda. Dalam Yohanes 8. Bekas jemaat HKBP, tolong di mana tertulis? Iya, dalam Yohanes 8 nomor 44 yang dikatakan Yesus Bapa atas segala dusta adalah. Aku baca ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Tak ada di si Paulus mengajarkan nomor 44 loh Dinda. Iya, Yohanes 8. Baca sampai habis 44-nya, baca sampai habis. Oke, oleh. Diam dulu karena aku kerja. Yohanes 8 ayat 4, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginanmu bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini kata Yesus. Dan apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke, bapa atas segala dusta yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44 adalah bapa segala pendusta. Adalah? Iya, bapak segala pendusta. Iya. Sosok yang dikatakan Yesus bapak segala pendusta adalah? Ya iblis kalau ya atas segala. Iblis ya, iblis. Terus hubungan yang mengaku karena ini masih zaman. Ya tunggu dulu, nanti dulu penjelasan Dinda. Yohanes 8, Yesus ada posisi di bumi, di dunia ya. Paulus belum ada. KPR sebab belum ada. Aku tahu. Ya. Nah sekarang
yang mengaku bahwasanya dirinya berdusta demi kebesaran Tuhan dan tidak minta untuk dihukum dalam Yohanes di dalam mana dia? Oh, Sinora tuh ini. Mana Ya. dia? Gila, Di dalam Roma 3 nomor 7 yang mengaku berdusta demi kebesaran Tuhan adalah, bacakanlah kalau mau ini. loh, ya udah bacakan siapa? Oke. Kalau mungkin nggak ada hafal, Siapa dalam Roma 3 nomor 7 teruskan. mengaku dirinya berdusta demi Tetapi kebesaran Tuhan jika siapa? dengar dulu, biar aku jelaskan. Anda diam dulu ya, kan Anda suruh baca-baca supaya dengar. Ada 584 di bawah mendengar ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini pernyataan oleh Paulus. Di Roma, ya. Di mana tertulis ayat yang mengatakan Paulus mengajarkan berarti yang telah berdusta yang mengaku dirinya karena dustaku. Di situ Paulus kan? abangku, Oleh dustaku kata dia dalam Roma 3. abangku, ya saya sampaikan Oleh ya. dustaku. Di situ siapa? 8 ayat 44, Saulus belum ada. Kenapa? Aku tidak bahas Yohanes 8:44. Karena Anda bilang Paulus itu pengajar iblis. Yang ku bilang dalam Roma 3:7-nya Dinda. Oleh dustaku. Di situ siapa? Ini narasi Paulus di kota Roma. Iya, yang ku tanya di situ siapa? Gimana yang mana? Oleh dustaku kata dia di dalam Roma. Narasi dia di Roma, tetapi jika kepada Allah oleh dustaku yang bernarasi si Paulus di Roma. Terus? Nah, Paulus dalam Roma 3 nomor 7 mengaku dia berdusta demi kebesaran Tuhan. Hampir setengah jam belum ada ayat yang kutanya. Ayat yang kutanya bangku, jangan muter-muter. Ayat berapa? Dengar dulu. Di mute moderator. Ini udah dapat poinnya. Teman-teman di bawah udah mulai paham nih. Sementara dalam Yohanes 8 nomor 44, Yesus mengatakan orang yang berdusta itu, jika dia berkata dia berdusta, dialah bapa atas segala dusta. Betul. Itu adalah iblis. Itu pertama. Betul. Ya betul. Yang kedua, Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan sosok yang jatuh dari langit, turun dari langit dalam bentuk cahaya itu adalah iblis. Lalu dalam KPR 9 nomor 3, Saulus mengakui Jangan sosok yang datang menemui dia itu adalah cahaya. Itu bang, itu beda zamannya. Sosok yang datang menemui dia itu adalah cahaya. Terus sosok itu mengaku dirinya Yesus. Dan Paulus atau Saulus tidak memiliki dasar apapun untuk meyakini dirinya, meyakini orang yang mendengarkan ceritanya, bahwasanya yang didengarkannya itu, sosok yang bicara, yang disampaikan dia itu adalah iblis, adalah Yesus. Karena apa? Dia sendiri nggak pernah bertemu dengan Yesus, nggak pernah dengar suara Yesus. Maka besar kemungkinan yang menggiring Saulus, yang mengutus Saulus menjadi Paulus untuk menyampaikan ajaran Yesus adalah Tuhan adalah ajaran-ajaran dari iblis. Habis. Dia berapa? Itu kan kesimpulan Anda, tapi belum kamu buktikan di ayat berapa, buku baca. Kalau hanya membuat statement itu Anda terlalu prematur untuk berkesimpulan. Baca aja Dinda, Lukas dasarnya dalilnya baca tulis ya. Lukas 10:18, KPR 9 sampai 5, udah. Yohanes 8:44, korelasikan dengan Roma 3 nomor 7, jelas. Bahwasanya yang Saulus adalah iblis. Ya. Aku berhak untuk membantah pernyataanmu yang mengarah justinya. Pertama, Lukas 12 dengan Yohanes 8:44 adalah Yesus sendiri yang berbicara, masih Paulus belum ada. Paulus itu datang setelah dia berkhotbah di Roma, disebutkanlah Roma 3:17. Tentang KPR juga sama, setelah Yesus dari sorga. Jangan kait-kaitkan antara Lukas 12:18 ke ini, KPR 9:3 itu, atau sebaliknya. Yohanes 8:44 dengan Roma 3:7 itu kan Yohanes 8:4 itu tentang keturunan Nabi Abraham yang membunuh. Itu fakta bahwasanya Saulus itu adalah orang Farisi. Dan nenek moyangnya lah yang membunuh Yesus, bukan Kristen. Itu artinya Yesus Kristen. Dengar aku dulu ngomong.
Kristen itu ada setelah Yesus sudah di sorga. Makanya Kristen tidak berhubungan dengan Yesus. Artinya Kristen kan pengikut ajarannya, bukan agama. Jadi begini ya Bang, Anda saya tahu mengait-ngaitkan pernyataan Yesus lagi di dunia dengan KPR yang datang setelah 200 tahun berikutnya. Dia kan bernarasi. Makanya yang saya tanya dengan Abang, di manalah ayatnya itu, di Lukas kah, di Galatia atau di Bilangan menyebutkan bahwasanya Paulus mengajarkan ajaran iblis. Udah? Ya, lanjut. Sama halnya Dinda. Bukan hanya Paulus aja atau Saulus aja yang belum ada ketika Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 44. Semua narasi-narasi perkataan-perkataan Yesus yang termuat di dalam Bible, ketika Yesus berkata sampai dengan dituliskan pun, waktu itu Kristen pun belum ada. Betul. Setuju. Anda betul-betul encer, betul. Jangan dipotong dulu. Ya. Jangan dipotong dulu. Menjas kebenaran Abang betul sekali. Lanjut. Jangankan Saulusnya, Kristennya aja pun belum ada. Lantas, kenapa kalian mencomot-comot perkataan Yesus seolah-olah Yesus berkata kepada iman Kristen atau kepada iman yang mengatakan dirinya adalah pengikut Kristus, sementara Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Kristus dan Maria tidak pernah menyatakan telah melahirkan Kristus. Ini atarnya apa yang disampaikan Yesus, apa-apa ada waktu lahir Yesus. Dengar dulu Dinda, apa-apa yang disampaikan oleh Yesus adalah pengajaran-pengajaran kepada murid-muridnya, di mana dia menyampaikan kepada murid-muridnya, akan datang nanti si penyesat menghampirimu. Lukas 21 nomor 8. Kalau menghampiri siapa murid-murid ini? Menghampiri siapa si penyesat ini? Menghampiri murid-murid, bukan menghampiri Kristen. Lukas 21 nih, si penyesat itu akan datang kata Yesus. Ini